Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi semuanya. Jadi kita pagi ini lagi ada di acara penyuluhan Bayer Agro Eduwisata, tepatnya ada di Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Jadi buat kalian yang penasaran acaranya ini seperti apa sih, tonton terus videonya sampai habis ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Hong Ulun Basuki Langgeng. Kurang kompak. Hong Ulun Basuki Langgeng. Terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Hong Ulun Basuki Langgeng. Ya, terima kasih Bapak Ibu Petani telah hadir di Desa Ngadiwono untuk mengikuti acara dari Bayer yang bertemakan Bayer Agro Eduwisata. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Iya, tadi ada yel-yel. Ya, kalau saya cenderung biar semangat aja ya. Bayer! Iya, Bayer! Petani! Petani! Petani. Nah ini Indonesia pertumbuhannya minus, yang tumbuh cuma sektor pertanian. Makanya di era corona ini pahlawan yang paling kelihatan adalah bapak-bapak ibu semua. Ya, tepuk tangan buat bapak ibu semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Ulun Basuki Langgeng. Nama saya Setia Respati Novianto. Kebetulan saya diberikan tugas oleh Bayer untuk membantu teman-teman di Jawa Timur. Bapak Subagio mewakili dari SMP 4 karena telah berpartisipasi, sudah mengenalkan anak didiknya dari dunia pertanian dan juga eduwisatanya, dari dunia wisata pariwisata. Terima kasih Bapak Subagio atas partisipasinya, juga Bapak Arispati, terima kasih atas sambutannya.
Oke, jadi kita lagi jalan ke lokasi. Tuh, lokasinya itu ada di situ dan di sana itu ada para petani yang lagi penyuluhan edukasi tentang gimana sih produk Bayer itu, apa sih keuntungannya pakai produk Bayer kayak gitu ya. Jadi buat para petani yang di luar sana yang penasaran, yang belum tahu Bayer itu seperti apa, ikutin terus videonya biar kita tahu, sama-sama tahu tentang penjelasannya kayak apa ya. Bapaknya siapa? Haryanto. Pak Haryanto. Bapak tinggalnya memang di sini? Bukan, Magetan. Oh, di Magetan. Oh, jauh-jauh dari Magetan ke sini ya, Pak. Pak, boleh tahu nggak? Bapak ini udah pernah pakai Bayer belum sebelumnya? Sudah. Oh, sudah pernah pakai. Jadi gimana tuh, Pak, komentarnya? Setelah pakai Bayer sama sebelumnya ada bedanya nggak sih? Perbedaannya jauh sekali, Mbak. Oh, jauh sekali ya. Jadi ini terus pakai Bayer terus nih ya, Pak ya? Pakai Bayer terus. Pakai Bayer terus. Pertama kenal Bayer dari mana tuh, Pak? Dari Mas Wira. Oh, dari Mas Wira. Jadi sering ikut acara penyuluhannya ya? Pernah demlot sama Mas Wira. Oke. Ternyata ya berhasil. Berhasil ya. Terus ini tinggal di sini apa langsung balik ke sana, Pak? Nanti langsung. Nanti langsung ya. Sendiri apa berkelompok? Ini rombongan 18 orang. Oh, 18 orang dari Magetan jauh ya, Pak. Ya sudah, Bapak, terima kasih banyak. Pak. Mari. Halo ya. Mas Wiga ya. Mas, ini Masnya dari Bayernya ya. Boleh tahu nggak, Mas? Misalnya ada penonton kita nih yang belum tahu apa sih Bayer ini kayak gitu. Bisa dijelasin? Jadi gini Mbak, Bayer itu adalah salah satu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pestisida. Salah satu produknya kita untuk perlindungan tanaman untuk tanaman kentang. Ada banyak sekali produk-produk untuk tanaman kentang. Salah satunya yaitu produk Velum. Kemudian ada Trivia. Kemudian ada Previgur. Nah, itu adalah produk-produk untuk tanaman kentang. Oke, Mas boleh tanya nggak, misalnya ini dari penonton kita ada yang mungkin belum pernah tahu. Nah, cara kalau mau beli Bayer ini di mana sih yang tersedia? Oke, jadi Bayer ini kan sudah mencakup seluruh kios-kios yang ada di wilayah Indonesia. Jadi bisa didapatkan di toko pertanian terdekat. Tinggal sebut merek pasti tersedia. Sudah ada semuanya. Pasti ya? sudah ada. Oke. Ya. Mas, jadi ini gimana nih? Ini perbedaan yang itu pakai produknya Bayer sama ini bukan gitu ya? Oke, jadi yang di sini adalah tanaman yang tidak menggunakan produk dari Bayer. Pakai produk dari perusahaan lain atau namanya kalau ini kontrol. Oke, kontrol. Kemudian yang di sebelah kanan atau yang luasan itu adalah produk tanaman yang menggunakan produk dari Bayer. Bisa dilihat sendiri perbedaannya seperti apa. Oke, jadi keunggulannya itu memang dia itu jadinya tanamannya itu lebih subur kayak gitu. Lebih ya, subur, Mas? lebih sehat, terus dia lebih tahan terhadap serangan penyakit. Oke, lebih tahan terhadap serangan penyakit. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung itu lebih dari segi harga tuh lebih mahal itu apa mahal yang non pakai ini, Mas? Jadi kalau dari segi harga kita bersaing dengan yang lain. Kemudian perlindungan tanaman kita dipastikan lebih unggul karena bahan aktif sama kandungannya pasti lebih murni. Untuk kelebihan produk Bayer yang lain nih, Mas, biar semua penonton kita itu tahu apa sih kelebihannya yang lebih yang mungkin penonton kita belum pernah tahu kayak gitu biar mereka itu tertarik banget pakai Bayer. Oke, jadi kelebihan dari produk Bayer ini kan Bayer sudah bergelut mungkin lebih dari 60 tahun ya di Indonesia. Kemudian pasti dari segi kualitas pasti dijaga banget sama Bayer. Kemudian dari segi efikasi di lahan.
itu Bayer pasti memiliki keunggulan, memiliki kemampuan yang sangat bagus untuk melindungi tanaman-tanaman petani di Indonesia. Ya udah Mas, terima kasih waktunya. Saya permisi jalan-jalan Oke, dulu. silakan. Yuk. Mari Mas. Oh iya iya. Oh iya, Saiful Pak. Kaget kan? Ya ya. Bapak permisi, boleh tanya-tanya nggak? Ini tolong dong dijelasin Pak, apa sih arti kontrol sama volume ini? Oke, jadi gini Pak ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi ini salah satu ajang pembuktian dari PT Bayer, salah satu perusahaan pestisida di Indonesia. Jadi ini produk kita yang paling baru, namanya Volume Prime. Untuk sehatkan akar, maksimalkan panen. Ini pada tanaman bawang merah. Jadi hasil performanya kayak gini. Untuk tanaman berikutnya bukan hanya bawang merah, jadi ada tanaman kubis. Jadi kayak kubis, cara pertumbuhan udah beda. Ya, yang nggak pakai kayak gini performanya, yang pakai bisa kayak gitu. Lebih subur ya Pak subur, ya? oke ya. Berikutnya ada lagi untuk tanaman wortel. Karena untuk dataran tinggi biasanya yang paling banyak dibudidayakan adalah kentang, wortel, bawang merah sama kubis. Kalau untuk kentang sendiri kayak gini hasil performanya. Ini baru umur 30 hari. 30 hari. Iya. Nah terus ini juga Bayer ada Mbak foto-fotonya. Ini foto-foto kegiatan dari PT Bayer Indonesia. Ini meliputi 4 wilayah, ada di Kota Batu, ada di Kabupaten Probolinggo, ada di Pasuruan, sama di daerah Ranupani, Lumajang, kayak gitu. Pak, mungkin ini dari penonton kita ada yang masih belum tahu ya Pak. Apa? Obat dari Bayer Volume ini bisa dipakai untuk segala jenis tanaman atau khusus tanaman tertentu aja nih Pak? Kalau untuk produk Volume ini untuk all tanaman, yang penting ada akarnya Mbak, intinya itu. Makanya karena produk ini karena memang baru dan bagus, di sini ada teman saya lagi, ada Mas Jana, yang akan menjelaskan teknik aplikasinya. Ya, karena tema kita adalah Bayer Agro Edu Wisata, makanya di sini Mas Jana akan membantu menjelaskan teknik aplikasi produk ini. Terus berikutnya ada ntar uji tanah, uji pH tanah kayak gitu. Mungkin dari saya sekian dulu, mungkin bisa di backup sama Mas Jana. Terima kasih Bapak. Oke, Mbak saya tadi? Mbak Ella, Bapak. Mbak Ella, oke, makasih Mbak Ella. Misi ya Mas Jana ya. Minta tolong ya dijelasin, mungkin dari penonton kita masih belum tahu tuh caranya kayak gimana sih, kayak gitu ya. Jadi di sini kita menjelaskan salah satu pengaplikasian nematisida Volume. Jadi untuk cara pengaplikasiannya itu kalau salah satu berarti kan ada banyak. Nah ini salah satunya. Ini pas awal tanam. Jadi sebelum pas awal tanam, peletakan umbi disemprot dulu sama Volume. Lah intinya itu syarat pertamanya tanahnya harus lembab dulu. Dan penyemprotannya setidaknya agak basah. Jadi nggak sampai basah banget. Yang penting kena umbinya, sama yang paling penting itu daerah perakarannya. Karena banyak mungkin pemirsa petani ya yang nanya gimana kalau umbinya aja yang disemprot Volume. Bisa, cuma intinya dari Volume selain umbi, dia juga di daerah perakaran atau di tanahnya. Jadi disemprot, setelah disemprot baru ditutup. Lah kira-kira dari petani misalnya dia udah terlanjur nanam terus belum dikasih Volume. Lah kira-kira masih bisa dikasih atau enggak? Masih bisa, asalkan kalau secara umur tanaman dia di bawah sekitar 25 hari. Jadi makanya di Volume di label belakangnya itu untuk kentang itu 0 sampai 20 hari. Karena walaupun dia udah nanam terus sudah nutup, asalkan nggak sampai yang pasti apa? Ketika pas dia tanam udah ditutup itu dikompres Volume, cuma lebih dibasahi. Jadi nggak sama kayak penyemprotan pestisida lainnya. Yang penting tanahnya basah, terus daerah perakarannya bisa tembus Volume gitu. Terus misalnya udah tumbuh tanaman gimana? Nggak masalah. Yang penting
tanamannya sekitar 25 hari ke bawah pokoknya. Atau kalau orang kentang ya, orang kentang biasanya sebelum juruk atau sebelum ngasih tanah kanan kirinya lagi gitu. Tapi alangkah baiknya pengaplikasian velum itu pas awal tanam, karena mungkin serangan nematoda itu sendiri itu ada ketika awal tanam, ketika akar muncul pertama di umbi kentang. Nah jadi itu kalau dari saya. Jadi itu pengaplikasiannya tuh khusus buat kentang aja atau untuk semua jenis tanaman ya Mas? Bisa tanaman lainnya, misalnya di kubis, di bawang, di wortel, di tomat juga bisa gitu. Oke, ya sudah. Ada lagi? Sudah, terima kasih banyak untuk Oh, ya. penjelasannya. Saya lanjut jalan-jalan lagi. Oke, ya, Oke, siap. mari ya Mas, mari. Halo Mas, permisi. Kenalan dulu dong, namaku Ella, Masnya siapa? Adi. Mas Adi ya. Mas, ini yang bagian ini di tempat spot fotonya ya? Iya. Boleh minta waktunya buat dijelas-jelasin ya? Oke, mari sambil kita jalan ya. Mas, boleh madep sana nggak jalannya? Udah, biar sebentar aja. Oke Mas, saya minta tolong dong dijelasin apa sih spotnya, kenapa harus kayak gini gitu. Temanya itu terinspirasi dari mana tuh? Gini Mbak, kita kan di sini kan mayoritas kan petani. Nah, jadi kita dari Pok Darwis, Tengger Lestari, kita bekerja sama dengan Bayer Mbak. Bayer Crop Science, kita mengangkat Bayer Agro Edu Wisata. Nah, di sini kita mengedukasi tentang pertanian, khususnya untuk tanaman kentang. Soalnya ya mayoritas ini kan juga petani juga gitu. Nah, dan di sini kita kenapa kita pakai ini untuk keranjang, terus topi, sarung dan sewek. Nah, itu adalah ciri khas kearifan lokal. Ciri khas kearifan lokal masyarakat Tengger. Nah, itu yang dipakai bapaknya itu. Nah, itu adalah salah satu tempat atau wadah buat ini mengangkat kayak hasil panen, juga benih. Kadang ya biasa dipakai rumput sama dengan itu kocok. Nah, itu yang dimasukin adik itu ya. Nah, di situ ada sarung, Mbak. Sarung itu adalah ciri khas kearifan lokal, itu sebagai penutup badan untuk kehangatan. Nah, itu bisa dipakai selempang. Nah, ini bisa dipakai seperti ini, Mbak. Nah, sebagai penutup badan, Mbak. Biasanya kan di sini kan dingin, Mbak. Nah, biasanya pakai kayak gini, Mbak. Nah. Oke, jadi kalau para petani kalau berkebun iya, soalnya sebagai penutup badan. Nah, ini juga ada sewek, Mbak. Sewek. Sebagai untuk gendong. Jadi gendong keranjangnya itu iya, ya Pak ya. ini kocok ini. Nah, ya jadi dibuat bawa benih, jadi dibawa kayak gini, Mbak. Nah, terus ada topi buat penutup kepala, namanya ini caping. Nah, kayak gini, ini pakai kayak gini. Ya mungkin kita kerjasama dengan Bayer Agro Edu Wisata ini bisa berjalan hingga besok ada bertahap kita bisa mengedukasi yang lain seperti kayak kubis kan di sini banyak pertanian gitu. Pak, jadi ini sudah di tempat Edu Wisata ini sudah banyak pengunjung yang datang belum, Pak? Kemarin sih udah ada lah, udah ada, baru sekarang ini launchingnya Bayer Crop Science. Crop Science. Nah, itu kita sekaligus launching untuk edukasi wisatanya juga, Mbak. Jadi ini baru dibuka untuk umum ya, baru hari ini baru launching. dibuka tuh. Soalnya kemarin mau buka karena ada halangan COVID-19 Corona, jadi kita nggak berani meluncurkan dulu gitu. Jadi tempat ini terbuka untuk warga, untuk semua orang ya Pak, bebas ya. Untuk warga lokal, warga asing juga bisa. Untuk ini kalau udah dibuka buat tempat wisata kayak gini ada tiket masuknya nggak tuh Pak masuknya? Sementara ini masih belum. Masih belum. Kan masih launching, jadi kita kan
masih memperkenalkan dulu. Untuk jam operasionalnya Pak, misalnya ada teman-teman yang habis nonton video kita penasaran mau datang ke sini. Oh, setiap waktu bisa, Mbak. Oh, setiap waktu bisa ya. Iya, bisa. Oke. Mungkin dari teman-teman dari Mbaknya dari kota-kota lain, misalkan Jember, Magetan dan sebagainya bisa kok. Bisa hubungi Pok Darwis, Tengger Lestari. Jadi tempat komplit banget ya Pak, kita bisa wisata sekaligus belajar tentang bercocok tanam ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya, saya pamit dulu. Oh iya. Mari. Oke, buat kalian yang udah nonton video ini, jadi buat kalian yang para petani atau siapapun yang memang lagi butuh referensi buat tempat wisata sambil belajar bercocok tanam, cocok banget kalian datang ke sini. Bayer Agro Edu Wisata, tempatnya ada di Ngadiwono, Kabupaten Pasuruan. Hai, jadi aku mau kenalin nih, namanya keripik kentang sajen oleh-oleh khas Bromo. Jadi ini tuh keripik kentang yang diproduksi oleh PT MM Ngadiwono dan hasil dari para petani yang nanam kentang di daerah sini. Tuh, tanamannya kayak gini. Jadi buat kalian jangan lupa kalau misalnya main ke Bromo jangan lupa beli oleh-oleh ini ya. Kita cobain dulu. Jadi rasanya tuh renyah banget, enak, gurih. Pokoknya cocok banget buat oleh-oleh buat kalian. Jangan lupa coba beli ini. Jadi ini sudah mendeteksi kemarin Mbak ya. Untuk luas lahannya sudah terdeteksi kemarin. Loh. Ya, drone sudah terbang. Nah ini nanti dia butirannya sangat lembut, jadi bisa masuk. Jadi nggak usah khawatir, tanaman dalam patah. Ketinggian juga bisa diatur ini ya. Nah itu mulai menyemprot. Ya. Ini tim drone ini keliling Mbak, keliling Indonesia. Ini mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur, nanti ke timur lagi. Besok udah pergi lagi. Wah, itu nanti bisa diwaktu ternyata untuk nyemprot itu. Selanjutnya dengan nomor kemudian 250826. Permisi Bapak, saya boleh minta waktunya ya dengan Bapak Hoirul ya. Pak, saya mau tanya nih, jadi tujuan utama dari diadakannya acara ini selain untuk penyuluhan dan juga edukasi apa tuh Pak? Oke, ada beberapa tujuan yang kita buat di sini. Yang pertama, kita memperkenalkan paket teknologi dari Bayer khusus untuk tanaman kentang di Desa Ngadiwono,
Pasuruan. Yang kedua, kita melakukan kegiatan edu wisata. Jadi edukasi pengolahan tanaman kentang dari awal sampai ke pasca panen, supaya bertujuan bisa menambah dan meningkatkan ekonomi di petani-petani yang punya lahan kentang. Dan yang ketiga, kita bekerja sama dengan kelompok sadar wisata di Desa Ngadiwono agar wisata yang ada di daerah ini bisa terekspos dan Ngadiwono nanti bisa jadi salah satu tujuan wisata di daerah Pasuruan. Oke, dan untuk acaranya ini Pak biasanya digelarnya itu untuk berapa bulan sekali atau bagaimana tuh Pak? Kalau untuk kegiatan seperti ini, kita biasanya sudah ada action plan yang kita lakukan setiap tahun. Biasanya, dan ini adalah kegiatan pertama yang kita lakukan di 2021. Biasanya setiap bulan kita ada event-event, tapi di berbagai daerah lain juga. Mungkin untuk bulan depan kita punya event di daerah Batu untuk cropnya di apel. Terus mungkin di bulan 3 kita punya event juga di daerah Wajak, mungkin cropnya di Cili. Dan yang di bulan 5 nanti kita ada event juga di Probolinggo, cropnya mungkin di bawang merah. Oke, dan untuk cakupan wilayahnya nih Pak, biasanya itu acaranya ini diadakan di daerah Jawa Timur aja atau di seluruh Indonesia atau gimana tuh Pak? Pada intinya kalau dari Bayer itu kita punya acara di seluruh Indonesia. Tapi kalau memang sekarang di Prewangan Ribon itu kita cakupannya dari Malang, Pasuruan dan di Probolinggo. Dan misal nih Pak, dari pemirsa kita itu ada yang bertanya-tanya dan mereka itu kepengen nih di daerah mereka itu diadakan acara penyuluhan seperti ini. Nah, caranya gimana tuh Pak? Oke, mungkin kalau untuk pemirsa yang ingin dibuat acara seperti ini, bisa menghubungi kontak langsung dari DSR tim Malang atau tim Pasuruan atau tim Probolinggo. Nanti akan kita edukasi pengolahannya dari awal sampai akhir. Oke. Dan cari timnya tuh di mana biasanya tuh Pak? Biasanya di kantornya atau di? Biasanya teman-teman DSR sudah punya kontak petani dan kalau mau menghubungi nanti bisa dihubungi petugas toko pertanian terdekat. Minta tolong disambungkan dengan teman-teman DSR di daerah setempat. Mungkin teman-teman pemirsa juga heran kenapa kita pakai udeng dari Tengger. Ini ada khasnya Tengger. Jadi kita berusaha menghargai kearifan lokal yang ada di sini. Next time kalau seandainya ada event-event, kita selalu melibatkan masyarakat, paling tidak menghargai budaya-budaya mereka, seperti itu. Oke, jadi buat kalian semua yang sudah menonton, terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir. Dan rasanya kita akhiri saja acaranya sampai di sini. Jadi buat kalian warga Pasuruan atau dimanapun kalian berada yang lagi cari tempat referensi buat wisata ataupun beredukasi tentang bercocok tanam, jadi kalian jangan lupa datang ke Bayer Agro Edu Wisata, tepatnya di daerah Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Dadah!